Suara Xiaoyan bagaikan dekrit dari langit dan bumi, setiap kata mengandung kekuatan jiwa yang dahsyat dan tekad yang teguh, menembus penghalang ruang. Suara itu mencapai inti dari kehendak dunia gunung dan laut. Ini bukan sekadar permintaan, tetapi pertanyaan yang menggema. Yu Jingxi, aku telah datang. Apakah tindakan dunia gunung dan laut tidak pantas mendapatkan bantuanku untuk menembus alam hati bumi? Mengapa mereka masih menghalangiku? Apa artinya ini? Jika mereka tidak membantuku menembus dalam 3 malam, mereka akan mengambil pewaris Su Jiuyin. Xiaoyan memang agak marah, karena terobosannya dihalangi oleh dunia gunung dan laut. Itu bukan salahnya sendiri, setelah tiba di dunia gunung dan laut, dia telah menyelesaikan altar iblis pemakan jiwa, dan kemudian berurusan dengan Raja Mimpi, salah satu dari 4 ahli strategi divisi kepunahan panjang, yang bersembunyi di dalam dunia gunung dan laut. Sekarang, dia bahkan sedang melawan Raja Mimpi. Pada saat kritis ini, kehendak dunia gunung dan laut tidak hanya gagal membantu, tetapi juga menjebaknya di saat-saat terakhir. Sang penguasa mimpi tidak tinggal diam. Dari jurang tak berujung, tombak jiwa biru gelap tiba-tiba muncul, menusuk dengan ganas ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap, tombak itu menembus tubuh dan jiwa Xiaoyan. Di dalam dunia mimpi, dia tentu saja tidak berdaya untuk melawan. Ini adalah alam ilahi abadi milik sang penguasa mimpi. Asteris kali ini, Xiaoyan hampir seketika kehilangan kesadaran. Dia merasa benar-benar akan binasa di sini. Dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus alam hati duniawi, hanya 1 langkah terakhir lagi. Dia tidak rela, bagaimana mungkin dia rela? Matanya merah padam, dan darah emas menyembur dari mulutnya. Mungkinkah aku benar-benar telah melakukan kesalahan? Sosok sang penguasa mimpi tiba-tiba muncul, meraih rambut jiwa yang telah menembus tubuh dan jiwa Xiaoyan, hendak menusuknya sepenuhnya dengan paksa. Xiaoyan dapat merasakan bahwa serangan ini benar-benar akan membunuhnya. Bersyukurlah, bahkan yang mulia hanyalah makhluk tingkat keempat, memaksa aku, sang penguasa mimpi, untuk menukar nyawaku dengan nyawamu. Itu sudah merupakan kehormatan bagimu. Suara sang penguasa mimpi menggema di telinga Xiaoyan. Ini jelas merupakan pertaruhan putus asa terakhirnya. Pupil mata Xiaoyan sedikit menyempit. Dia benar-benar menolak untuk percaya bahwa dia akan binasa di sini, dan keyakinan adalah yang terpenting. Dia menghadapi situasi ini dengan hati-hati, tetapi tanpa rasa takut. Pada saat itu, kehendak tak terlihat dari gunung dan laut tampak membeku. Seolah akhirnya melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya, penguasa ilusi membeku di tempatnya, menekan Xiaoyan pada saat kritis ini. Jalan ke-100 hati kaisar. Penghalang tak terlihat dari suara inti bumi ke-100 tampak tiba-tiba lenyap. Retak, suara pecah, yang hanya dapat dirasakan oleh jiwa Xiaoyan, terdengar. Kekuatan penekan yang dingin dan menakutkan itu surut dengan cepat seperti air pasang, dan kronik gunung dan laut tidak lagi menghalanginya. Dari sudut pandang Xiaoyan, dalam jangka panjang, hal itu bermanfaat bagi kronik gunung dan laut, dan terlebih lagi bagi kelangsungan hidup dunia. Kronik itu telah memilih, bersedia membantu Xiaoyan. Ia mengikatnya di dalam. Kekuatan di dalam Xiaoyan, yang ditekan hingga batas ekstremnya, meletus seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama miliaran tahun. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, suara inti bumi ke-100 akhirnya meledak seperti guntur pertama di fajar penciptaan. Dalam sekejap, kekuatan aturan yang tak terbatas, luas, dan murni, seperti bendungan galaksi yang jebol, melonjak keluar dari asal terdalam kronik gunung dan laut, dengan panik mengalir ke anggota tubuh dan tulang Xiaoyan. Asal jiwanya, Xiaoyan merasakan seluruh kekuatan primordial di dalam dirinya dipelihara, menjadi beberapa kali lebih kuat. Seketika, darah dan kinya melonjak, dan bintang murni leluhur yang hancur membentuk kembali tubuh fisiknya, mengembalikannya ke keadaan murni leluhur dan melangkah maju. Akhirnya, ada kekuatan jiwanya. Dia akhirnya menerobos belenggu itu, mencapai alam tertinggi yang tanpa harapan.
Xiao Yan merasakan perubahan dahsyat terjadi pada saat itu, jauh lebih besar daripada peningkatan 4 tingkat sebelumnya, dengan kekuatan tak terbatas yang melonjak di dalam dirinya. Tingkat kelima, alam inti bumi. Xiao Yan meraung dalam hati, kepercayaan diri yang seolah mengamati alam semesta muncul secara spontan. Dia bukan lagi kerikil yang jatuh ke jurang, tetapi matahari yang menyala-nyala yang akan melepaskan diri dan membakar 8 gurun. Rambut jiwa biru tua menusuk dadanya, mengancam untuk menghancurkan kehidupan dan kekuatan jiwa. Pada saat ini, di bawah persepsi jiwa alam tanpa harapan, struktur dan energinya mengalir di titik penghubung rapuh dari asal inti penguasa mimpi. Setiap detailnya sangat jelas. Dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih tombak jiwa anggrek yang menusuk tubuhnya, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dengan raungan yang memekakkan telinga, tombak jiwa anggrek itu langsung hancur berkeping-keping. Jurang di sekitarnya, yang terus-menerus menyebabkan Xiao Yan jatuh, juga hancur seperti cermin. Dia terbangun dari mimpinya. Di hadapannya, Su Anxing perlahan muncul, ekspresi ganasnya membeku. Tidak, tidak mungkin. Kau benar-benar menembus mimpi pamungkasku. Suara penguasa ilusi dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia jelas merasakan perubahan dahsyat pada Xiao Yan, tekanan jiwa yang sangat besar yang membuatnya gemetar. Tatapan Xiao Yan menembus tubuh Su Anxing dan melihat sisa jiwa penguasa ilusi. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dari jauh. Dengan suara keras, jiwa penguasa ilusi dipaksa mundur dari tubuh Su Anxing. Namun, pada saat ini, di kehampaan kegelapan, bayangan hitam tiba-tiba muncul, menuju ke arah sisa jiwa penguasa ilusi. Pada saat yang sama, panji penekan jiwa Xiao Yan meledak dengan ketajaman yang menakjubkan, menyelimuti sisa jiwa penguasa ilusi. Sisa jiwa yang begitu kuat, kau tidak akan bisa mengambilnya. Pikiran Xiao Yan bergejolak. Kekuatan jiwa alam tanpa harapan seketika berubah menjadi pedang hati pembunuh jiwa, menebas ke arah bayangan hitam. Tebasan ini sunyi, karena itu bukan pedang sungguhan. Sebaliknya, bayangan hitam yang terbentuk dari aspek paling ganas dari kekuatan jiwa Xiao Yan lah yang tiba-tiba muncul. Menghadapi pedang hati pembunuh jiwa yang datang, dia tidak menghindar atau gentar. Seluruh jubah hitamnya langsung meledak. Topeng itu berubah menjadi cahaya dingin, menghantam sisa jiwa penguasa mimpi ilusi. Boom! Sisa jiwa penguasa mimpi ilusi mengeluarkan jeritan terakhirnya. Detik berikutnya, ia meledak menjadi massa biru hantu. Sosok Xiao Yan telah muncul di depannya, mencoba meraih topeng itu, tetapi terlalu cepat, menghilang dalam sekejap. Sial, dia bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Dia tahu dia mungkin tidak bisa meraihnya, dan kedatangannya yang tergesa-gesa sebenarnya hanya untuk melihat totem di topeng itu. Dia ingin mencari tahu siapa di antara keempat ahli strategi, selain penguasa mimpi ilusi, yang telah mengatur kelompoknya, menggunakan penguasa kekosongan sebagai pion untuk mencapai ini. Tetapi setelah merenung lebih dekat, Xiao Yan merasa ada sesuatu yang aneh, seperti yang telah dia duga sebelumnya. Benang panjang yang menghancurkan ini sepertinya lebih ditujukan untuk melenyapkan penguasa ilusi. Tetapi melenyapkan penguasa ilusi hanyalah dalih, niat sebenarnya tampaknya adalah untuk membantu Xiao Yan menerobos dengan cara ini. Jika itu hanya klon dari penguasa kekosongan, batu pijakan ini mungkin terlalu lunak, jadi apakah benang panjang yang menghancurkan ini membuat batu pijakan lebih keras sehingga aku bisa menginjaknya? Xiao Yan mengerutkan kening, semakin tidak dapat melihat dengan jelas. Mungkinkah ada makhluk lain yang tersembunyi di dalam benang penghancur ini, seperti aku?